Apakah kamu pernah bermimpi tentang api yang tak padam atau rantai yang membelit tubuhmu tanpa akhir? Banyak yang menganggapnya hanya mimpi buruk. Tapi bagaimana jika itu bukan sekadar bunga tidur? Bagaimana jika itu adalah panggilan dari alam ruhani, sebuah peringatan halus dari dimensi yang jarang kita sadari? Api dan rantai, dua simbol kuno yang sejak ribuan tahun lalu selalu hadir dalam kisah-kisah manusia tentang azab, penyucian, dan pembebasan. Api membakar, tapi juga menyucikan. Rantai membelenggu, tapi juga menahan dari kejatuhan. Dalam keduanya tersembunyi makna terdalam tentang jiwa, tentang bagaimana kita terikat pada dosa, ego, dan kenikmatan dunia, serta bagaimana ruh mencari jalan untuk kembali terbebas. Dalam video ini kita akan menyingkap tafsir tersembunyi dari mimpi tentang api dan rantai. Dilihat dari sudut pandang esoterik dan rohani, bukan sekadar tafsir klasik. Kita akan membahas mengapa mimpi ini sering muncul pada orang yang sedang berada di persimpangan hidup, yang jiwanya sedang dipanggil untuk bangun. Kita akan melihat hubungan antara api dan kesadaran, serta rantai dan keterikatan batin. Dan akhirnya kita akan memahami, siksaan abadi bukan sekadar tempat, melainkan keadaan rohani yang diciptakan oleh jiwa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang menemukan pesan tersembunyi di balik mimpi mereka. Dan aku ingin tahu, sampai sejauh mana video ini menjangkau? Tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton ini, karena mungkin pertemuan kita di sini bukan kebetulan. Mimpi adalah bahasa rahasia alam roh. Dan dalam bahasa itu, api dan rantai bukan hanya simbol neraka. Mereka adalah cermin dari keadaan jiwa kita sendiri. Maka, mari kita buka tabir rahasia ini bersama. Langkah demi langkah, hingga cahaya di balik gelapnya api itu terungkap. Sejak awal sejarah manusia, api dan rantai bukan sekadar lambang hukuman, melainkan bahasa kuno yang berbicara kepada kesadaran terdalam manusia. Dalam berbagai peradaban, keduanya muncul dengan makna yang berbeda-beda, namun selalu berakar pada hal yang sama. Hubungan antara jiwa, dosa, dan pembebasan. Dalam naskah Mesir kuno, api dianggap sebagai nafas para dewa, kekuatan ilahi yang membakar kegelapan dan menyingkap kebenaran tersembunyi. Di Yunani, Heraklitus menyebut api sebagai asal mula kehidupan, simbol dari perubahan abadi, di mana setiap jiwa harus melalui pembakaran untuk mencapai kemurnian. Sementara dalam hikmah Timur Tengah, terutama dalam tafsir-tafsir ruhani yang tersembunyi di balik bahasa wahyu, api digambarkan sebagai energi ilahi yang berubah menjadi azab bagi jiwa yang menolak cahaya kebenaran. Rantai pun memiliki kisahnya sendiri. Dalam mitologi Yunani, Prometheus dibelenggu di tebing karena mencuri api dari langit untuk diberikan kepada manusia, sebuah kisah yang melambangkan konsekuensi dari penyalahgunaan pengetahuan ilahi. Dalam kitab-kitab kebijaksanaan Timur, rantai melambangkan ikatan batin, dosa, dendam, dan keserakahan yang menahan roh dari kebebasan sejatinya. Dan dalam teks-teks Sufi, rantai disebut sebagai nafsu dan hawa yang mengikat manusia pada dunia jasad, membuatnya lupa pada asal-muasal cahaya yang ada dalam dirinya. Namun seiring berjalannya waktu, makna-makna dalam ini mulai terlupakan. Simbol-simbol tersebut dikurung dalam narasi ketakutan, bukan kesadaran. Api hanya dipahami sebagai neraka, rantai hanya dianggap sebagai alat penyiksaan. Padahal, bagi para pencari sejati, keduanya adalah guru besar yang mengajarkan bagaimana manusia jatuh dan bagaimana ia bisa bangkit. Api membakar ego agar ruh menjadi terang. Rantai menahan langkah agar manusia belajar melepaskan. Inilah tafsir rohani yang terlupakan oleh dunia modern, sebuah kebenaran yang dulu hanya dibisikkan di ruang-ruang sunyi para ahli hikmah, para pencari kebenaran yang menyelam ke kedalaman jiwa. Sekarang, melalui video ini, kita membuka kembali pintu yang telah lama terkunci. Pintu menuju pemahaman bahwa neraka bukan hanya tempat di akhirat, melainkan keadaan batin yang dapat dialami bahkan di dunia ini, saat jiwa terbakar oleh penyesalan dan dibelenggu oleh rantai dosa yang tak tampak.
Jika kamu masih di sini, berarti jiwamu merasakan panggilan ini. Tulis di komentar, dari kota mana kamu menonton, dan sejauh mana perjalanan ini menyentuh hatimu. Karena semakin banyak jiwa yang mendengar pesan ini, semakin terang pula api kesadaran yang menyala di dunia. Dalam bagian berikutnya, kita akan menyingkap lapisan pertama dari rahasia ini. Apa sebenarnya makna mimpi tentang api dan rantai? Dan bagaimana keduanya menjadi cermin dari keadaan jiwa kita sendiri. Mimpi tentang api dan rantai bukanlah sekadar simbol penderitaan. Ia adalah cermin dari kondisi jiwa yang sedang berusaha berbicara kepada kesadaran kita. Dalam dunia mimpi, segala sesuatu berwujud simbol, dan setiap simbol membawa pesan dari lapisan terdalam ruhani manusia. Ketika seseorang bermimpi tentang api, itu bukan selalu pertanda neraka sebagaimana yang dibayangkan banyak orang. Api dalam mimpi seringkali muncul sebagai manifestasi energi ilahi, energi yang membakar kegelapan dalam diri. Namun bagi jiwa yang belum siap, nyala api itu terasa seperti siksaan. Mimpi ini adalah isyarat bahwa dalam dirimu sedang terjadi pembersihan, sebuah proses di mana ego, kesombongan dan dosa mulai hangus oleh panas kesadaran. Bagi para arif, mimpi tentang api bukan tanda kehancuran, tapi tanda kelahiran baru, sebuah transformasi jiwa yang sedang berlangsung. Namun jika api dalam mimpimu terasa menakutkan, membakar tanpa ampun, bahkan melahap segalanya, maka itu adalah peringatan bahwa jiwa sedang terjebak dalam api ciptaannya sendiri. Kemarahan, kebencian, dendam, dan rasa bersalah menciptakan api batin yang menyala terus tanpa henti. Ia bukan datang dari luar, melainkan lahir dari dalam. Itulah sebabnya banyak sufi berkata, api neraka bukan di bawah bumi, melainkan di dada manusia. Sedangkan rantai dalam mimpi menggambarkan sesuatu yang menahan, mengikat, atau membelenggu. Ia melambangkan dosa yang belum dilepaskan, atau ikatan dunia yang belum kita bebaskan dari hati. Seseorang yang terbelenggu rantai dalam mimpi mungkin tengah menghadapi keterikatan yang kuat pada sesuatu, cinta yang berlebihan, ambisi yang menyesatkan, atau rasa takut yang menahan langkahnya menuju cahaya. Rantai adalah simbol nafsu dan keterikatan, sedangkan api adalah simbol kesadaran dan penyucian. Ketika keduanya hadir bersamaan dalam mimpi, itu menandakan pertempuran besar dalam jiwa, antara ruh yang ingin bebas dan ego yang masih ingin berkuasa. Para ahli hikmah kuno percaya bahwa mimpi seperti ini muncul di masa-masa kritis dalam kehidupan seseorang, ketika Tuhan ingin menunjukkan keadaan batinnya tanpa topeng. Ia seperti cermin yang menyingkapkan bahwa sebagian dari dirimu masih terbakar oleh keinginan, dan sebagian lain masih terikat oleh rantai dunia. Namun disinilah rahasianya, mimpi ini bukan kutukan, melainkan panggilan. Api datang bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membebaskanmu dari rantai yang telah lama mengikatmu. Dan rantai itu sendiri, sekeras apapun tampaknya, hanya bisa dilepaskan dari dalam, ketika kesadaranmu mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya. Di tahap ini, kita mulai memahami bahwa siksaan abadi bukanlah ancaman dari luar, melainkan getaran dari dalam jiwa yang tak kunjung menemukan kedamaian. Mimpi tentang api dan rantai adalah pesan halus agar kita mulai melepaskan, bukan karena takut pada azab, tapi karena rindu pada kebebasan sejati. Dalam bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membahas lapisan tersembunyi di balik simbol ini, rahasia bagaimana mimpi itu berhubungan dengan perjalanan ruh setelah kematian, dan mengapa sebagian mimpi tentang neraka terasa begitu nyata, seolah-olah jiwa benar-benar pernah berada di sana. Mimpi tentang api dan rantai bukanlah pesan untuk ditakuti, melainkan panggilan untuk disadari. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Alam ruhani tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan simbol, dan hanya mereka yang mau merenung dalam diam yang bisa mendengar pesannya. Langkah pertama dalam memahami mimpi seperti ini adalah tidak terburu-buru menafsirkannya secara harfiah.
Jangan langsung berpikir bahwa kamu akan disiksa atau sedang dihukum. Sebaliknya, tanyakan kepada dirimu, apa yang sedang terbakar dalam hidupku? Apa yang sedang membelengguku? Karena api dalam mimpi seringkali mewakili emosi atau konflik batin, dan rantai mewakili keterikatan yang belum dilepaskan. Jika api itu membuatmu ketakutan, mungkin ada bagian dalam dirimu yang sedang berusaha dimurnikan, rasa bersalah, kebencian, atau kenangan yang belum terselesaikan. Cobalah untuk tidak menolaknya. Duduklah dalam keheningan, pejamkan mata dan rasakan. Tanyakan kepada hatimu, apa yang ingin disucikan oleh api ini? Ketika kamu berani melihatnya, api itu mulai padam, bukan karena ia hilang, tapi karena ia telah menjadi cahaya. Jika rantai muncul dalam mimpi, artinya ada ikatan yang harus dilepaskan. Mungkin itu keterikatan pada seseorang, harta, status, atau bahkan pola pikir lama yang menahanmu dari pertumbuhan spiritual. Tulislah hal-hal yang selama ini menahanmu, lalu renungkan, apakah itu benar-benar kamu, atau hanya bayangan yang selama ini kamu pegang karena takut kehilangan. Para guru ruhani kuno mengajarkan 3 langkah untuk melepaskan rantai batin dan memadamkan api siksaan. 1. Zikir kesadaran, zikr al-hudur. Ingatlah Sang Pencipta dalam setiap tarikan napas, bukan dengan hafalan, tapi dengan kesadaran. Saat namanya hidup dalam hatimu, api amarah perlahan berubah menjadi cahaya kasih. 2. Tobat ruhani, taubah nafsaniyah. Bukan hanya meminta ampun, tapi mengakui bahwa kesalahanmu adalah bagian dari proses pulang. Dengan begitu, rantai rasa bersalah pun terlepas satu persatu. 3. Ketenangan dalam keheningan, sukun al-qalb. Luangkan waktu setiap hari untuk diam, tanpa pikiran, tanpa permintaan. Di sanalah jiwa mulai berbicara. Kadang suara itu lembut, kadang berupa simbol, seperti api dan rantai yang muncul dalam mimpi. Dengarkan tanpa takut, karena di balik ketakutan itu tersimpan pesan penyembuhan. Mimpi-mimpi ruhani sering datang di malam-malam ketika kesadaranmu mulai terbuka. Jangan buru-buru menolaknya. Catatlah setiap detailnya, karena setiap elemen punya makna. Dan jika mimpi itu membuatmu resah, jangan cari pelarian, carilah pemahaman. Karena resah adalah tanda bahwa jiwa sedang disucikan. Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, api tidak lagi menakutkan, rantai tidak lagi menyakitkan. Keduanya menjadi guru. Api menjadi pelita, rantai menjadi pengingat bahwa kebebasan sejati hanya datang dari dalam. Siksaan abadi berhenti ketika kesadaran hadir. Dan ketika kesadaran telah menyala, yang dulu dianggap neraka, berubah menjadi jalan pulang menuju cahaya. Dalam bagian terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan kesimpulan yang mendalam, sebuah renungan tentang makna sejati kebebasan jiwa, dan bagaimana setiap mimpi, betapapun kelamnya, selalu membawa secercah harapan dari Sang Cahaya. Api dan rantai, 2 simbol yang selama berabad-abad dianggap menakutkan, ternyata menyimpan rahasia yang agung. Mereka bukan sekadar lambang hukuman, tapi cermin dari perjalanan jiwa. Ketika api membakar, itu bukan karena kebencian, melainkan karena cinta yang memurnikan. Ketika rantai membelenggu, itu bukan karena kutukan, melainkan karena jiwa belum siap untuk terbang. Mimpi tentang api dan rantai bukan pertanda kehancuran, tapi undangan untuk bangkit. Ia datang kepada mereka yang sudah saatnya menyadari siapa dirinya sebenarnya. Karena siksaan sejati bukan di tempat yang jauh, melainkan di dalam hati yang kehilangan arah. Dan kebebasan sejati bukanlah lepas dari dunia, melainkan menemukan kedamaian di tengah dunia. Ketika seseorang memahami ini, api dalam dirinya berubah menjadi cahaya kesadaran, dan rantai yang dulu membelenggu berubah menjadi kalung kebijaksanaan. Ia tidak lagi takut pada neraka, karena ia telah mengenal sumbernya, diri sendiri. Dan ia tidak lagi memohon agar diselamatkan, karena ia telah menemukan bahwa keselamatan sejati selalu ada di dalam kesadaran yang mengenal Tuhannya. Maka, jika malam ini kamu kembali bermimpi tentang api dan rantai, jangan lari. Lihatlah dengan mata ruhmu. Tanyakan, apa yang ingin dibersihkan oleh api ini?
Apa yang ingin dilepaskan oleh rantai ini? Karena setiap mimpi adalah pesan, dan setiap pesan adalah panggilan untuk pulang. Pulang bukan ke tempat, tapi ke keadaan. Keadaan di mana tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keterikatan, hanya kesadaran bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dan di sanalah siksaan berakhir. Yang tersisa hanyalah keheningan dan cahaya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, bagikan video ini agar lebih banyak jiwa yang terbangun dari tidurnya. Tulis di komentar apa yang kamu rasakan setelah mendengar kisah ini, dan dari kota mana kamu menonton. Mari kita lihat sampai sejauh mana pesan tentang api dan rantai ini akan menjangkau dunia. Karena bisa jadi malam ini, kamu bukan sekadar menonton video, melainkan sedang dipanggil untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya.